Hingga jelang tutup tahun 2025 masih ada saja operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyeret kepala daerah. Yang terbaru, Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya terciduk operasi tangkap tangan KPK pada Rabu 10 Desember 2025. Tertangkapnya Ardhito ini menjadi insiden kelima terseretnya kepala daerah karena kasus korupsi sepanjang 2025. Bagaimana respons Menteri Dalam Negeri terkait hal ini? Dan apakah ini menjadi fenomena di balik mahalnya biaya politik di Indonesia? Kita bahas ya. Pelaksana Harian Direktur Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK, Mungki Hadi Pratikto, Kamis 11 Desember 2025 menuturkan pada tahun anggaran 2024, APBD Kabupaten Lampung Tengah mencapai sekitar 3,19 triliun rupiah. Anggaran tersebut sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur layanan publik hingga program prioritas daerah. Ardhito Wijaya selaku Bupati Lampung Tengah diduga mematok fee sebesar 15 hingga 20% dari sejumlah proyek di Lampung. Rekanan atau penyedia barang dan jasa yang harus dimenangkan itu adalah perusahaan milik keluarga atau milik tim pemenangan Ardhito saat dirinya mencalonkan diri sebagai Bupati Lampung Tengah periode 2025-2030. Total aliran uang yang diterima Ardhito lebih kurang 5,75 miliar rupiah, yang diantaranya digunakan untuk dana operasional Bupati 500 juta rupiah dan pelunasan pinjaman bank yang digunakan untuk kebutuhan kampanye pada 2024 sebesar 5,25 miliar rupiah. Atas terseretnya Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya kepusaran korupsi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun buka suara. Ya saya prihatin, baru 1 tahun sudah berapa yang kena OTT, termasuk ada yang gubernur. Padahal sudah pernah retreat kita, ditanamkan wawasan kebangsaan, ya. Jadi bahan evaluasi kita ini kira-kira ya termasuk evaluasi mengenai mekanisme rekrutmen kepala daerah. Ternyata kan pilkada langsung nggak harus membuat otomatis kepala daerahnya baik. Gitu. Apakah karena sistem situasinya? Tapi ya sebetulnya semua tergantung daripada kepala daerah sendiri, integritasnya. Ya. Jadi saya minta untuk teman-teman kepala daerah menjadi warning dan juga ya kita ikuti aturan hukum yang ada. Sebelumnya KPK telah menangkap 3 kepala daerah hasil Pilkada 2024, yakni Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz pada Agustus 2025. Lalu pada November giliran Gubernur Riau Abdul Wahid dan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Baru-baru ini Wakil Wali Kota Bandung Erwin Afandi juga ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung atas dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang terkait pengadaan barang dan jasa. Melihat fenomena banyaknya kepala daerah terseret korupsi, peneliti Transparansi Internasional Indonesia Agus Sarwono mengungkapkan, kasus-kasus ini bukan sekadar kasus personal. Kasus itu mengindikasikan secara kuat fenomena biaya politik yang tidak terkendali, serta lemahnya fondasi integritas di tubuh birokrat. Pola-pola seperti kickback proyek melalui perusahaan orang dekat mengonfirmasi masih lemahnya integritas pelanggaran politik lokal di daerah. Kickback pengadaan barang atau jasa, pemecahan paket, dan penggunaan perusahaan nomina bukan sekadar penyimpangan individu, melainkan mekanisme informal yang terbentuk dari tekanan ekonomi politik. Agus menyebut jika kasus korupsi tersebut jelas tidak berdiri sendiri, tapi justru mempertegas bahwa Pilkada 2024 kembali menghasilkan sejumlah kepala daerah yang berada dalam jebakan utang politik. Kalau sahabat Kompas, bagaimana opininya terkait fenomena masih maraknya kepala daerah yang terjerat korupsi ini? Jika modus korupsi untuk membayar utang biaya pilkada, apakah sudah saatnya sistem pilkada ke depan patut dievaluasi?